Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, subhana lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita, memberikan kita waktu dan kesempatan, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berada di dalam majelis yang mulia ini. Majlis di mana malaikat itu tiap harinya mencari-cari di atas permukaan bumi ini, di mana ada majlis yang mengagungkan nama Allah, ada sabda Nabi disebutkan, dan ada ilmu yang diajarkan, dan ada niatan untuk mengamalkan. Dan di antara sebanyak manusia ini, kita yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan ibadah yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian pada subuh kali ini adalah mengenai apa itu ilmu syariat, apa itu ilmu tauhid, apa itu ilmu tasawuf. Banyak perbedaan. Kalau ilmu syariat adalah ilmu yang menyinggung tentang atau memfokuskan diri atau disiplinnya adalah tentang hukum-hukum amal ibadah. Tentang hukum-hukum amal ibadah, larangan dan perintah, dan menghukumi setiap amal yang disebut nama lainnya adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Simpel ya. Apa tadi ilmu syariat? Ilmu yang mengatur setiap amal ibadah dan menghukuminya. Perintah atau larangan. Disebut juga dengan fikih ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu tauhid. Tauhid ini ilmu yang sangat penting. Bahkan beberapa ulama menyatakan ilmu tauhid ini adalah ilmu yang pertama harus dipelajari sebelum syariat. Tapi kalau sudah masuk Islam nggak bisa tauhid didahulukan, syariat dinomor duakan, karena ada waktu pengamalannya. Akhirnya nggak kalah penting, tapi sangat penting bagaimana orang untuk mengamalkan amalan ajaran agama tanpa dia tahu untuk siapa dia beramal. Tauhid ini asal dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab. Wahada
yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya wahid. Apa wahid? Satu. Tauhid menyatukan, mengesahkan segala sesuatu berasal dari Allah, dan segala ibadah harus muaranya kepada Allah. Ini ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid erat kaitannya dengan akidah. Paham Pak? Tauhid ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ilmu tauhid. Tauhid yang kita pelajari, ingat Pak ya, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini tauhidnya adalah tauhid dengan mensyaratkan, menyimbolkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat 20. Dengan sifat 20. Tapi kalau di daerah lain atau pemahaman yang lain seberang, itu memisahkan antara tauhid akidah ini dengan 3 kelompok: rububiyah, uluhiyah, asmaul sifat. Kira-kira masih nyambung nggak ini kira-kira? Bugayar ya. Tapi tauhidnya atau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidahnya mazhab Syafi'i adalah dengan sifat 20 tadi. Syarat ketuhanan kalau keluar dari sifat 20 nggak memenuhi syarat jadi Tuhan. Nah, itu aja simpelnya. Apa sifat 20 tadi? Wujud, qidam, baqa, mu'alafatul hawadis, terus sampai itu anak-anak kecil sudah diajarkan. Ini ya, bukannya rububiyah. Kalau nggak ngerti nanti ada nonton video atau ngobrol-ngobrol sama kawan, sedangkan kita nggak ngerti ilmu tauhid, ilmu akidah, masih awam benar, maka diajarkan rububiyah, asmaul sifat tadi. Kenapa? Karena kalau kita ulama Syafi'iyah menentang keras dengan pendapat yang membagi tauhid itu menjadi 3 bagian tadi. Kenapa? Kalau tauhid berdasarkan rububiyah dipisah dengan uluhiyah, rububiyah itu artinya segala sesuatu yang Allah bisa lakukan, segala sesuatu dengan perlakuan Allah dan hanya Allah yang bisa melakukan. Dipisah dengan uluhiyah. Uluhiyah itu perbuatan manusia hanya kepada Allah. Asmaul sifat memisahkan dari sifat-sifat dan nama-nama Allah. Nah, ini yang membuat perbedaan di kalangan ulama adalah mereka mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana bentuk kata dan sifat, tidak mentakwilkan, tidak berani mentakwilkan. Tapi kalau ulama Syafi'iyah, Abu Hasan Asy'ari, dia mentakwilkan, nggak berani menyebut tangan Allah di atas tangan hamba, yang nggak berani mensifati Allah itu punya tangan seperti makhluknya. Maka mentakwilkan, harus ditakwilkan. Nggak sopan menyamakan Allah dengan ciptaannya. Maka tauhidnya Abu Hasan Asy'ari dengan sifat 20-nya tadi mentakwilkan tangan Allah itu dimaksud adalah kekuasaan, bukan tangan seperti tangan kita. Maka kita adalah yang berpaham tentang
tauhid itu menjadi sifat 20 tadi Pak ya. Tauhid kita nggak usah kemana-mana, tauhid adalah sifat 20. Apa itu? Wujud, qidam, baqa, mu'alafatul hal, terus dan seterusnya. Itu tauhidnya Imam Abu Hasan Asy'ari dan tasawufnya ada tasawuf Imam Al-Ghazali. Paham sampai sini? Syariat sama tauhid tadi. Paham ya? Apa tauhid kita Pak? Dengan sifat 20 tadi ya. Nah, kalau bicara rububiyah uluhiyah itu insya Allah itu orang Salafi. Kalau nggak orang Wahabi, kalau nggak Salafi Wahabi begitu. Itu pendapatnya Imam Pak. Siapa yang tahu imamnya Salafi? Ibnu Taimiyah. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Bukan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah tentang tasawuf. Tasawuf itu artinya membersihkan, Pak. Membersihkan. Sofa ya sufu. Sofan, asal katanya tasawuf, makna tak dimasukkan menjadi pembersihan. Makna tak ditambahkan di dalam kalimat itu menjadi merubah arti menjadi pembersihan. Tapi asal katanya adalah bersih. Tasawuf adalah ilmu yang membidangi tentang seni mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bidangnya adalah seni mencintai Allah Subhanahu wa taala. Medannya adalah hati. Makanya orang mau belajar tasawuf kalau nggak tahu ilmu syariat bisa nyasar. Kalau mau belajar tasawuf nggak ngerti tauhid bisa sesat. Kenapa? Siapa yang mau dicintai kalau dia nggak ngerti Allah? Siapa yang dimaknai kalau dia nggak tahu sifat-sifat Allah tadi? Dan bagaimana dia berbuat, bagaimana dia bertindak kalau nggak ngerti syariat? Boleh untuk mempelajari tasawuf, tidak dilarang. Tapi untuk kita ada 3 kelas tasawuf ya. Ada 3 kelas. Yang pertama kelas mubtadi, kelas awalan. Ya kayak kita ini. Kelas awal, kelas awam. Yang kedua kelas mutawatir. Kelas penengahan, pertengahan. Yang terakhir itu kelas muntahi, itu udah kelas tinggi. Apa itu kelas mubtadi? Kelas orang-orang yang mudah tergoda dengan maksiat. Niatnya sudah bagus, pengen membersihkan diri dari segala maksiat, tapi masih saja tergoda. Nah, kita ini masih bab itu. Apa kitabnya? Kitabnya banyak, Ihya Ulumuddin, bisa kitab-kitab. Banyak kitab-kitab tentang bab mubtadi'in, dari kelas-kelas mubtadi. Kelas awal seperti kita semua ini adalah untuk membersihkan diri dari maksiat, menghindari diri dari setiap maksiat. Kelas mubtadi adalah kelas yang berjuang untuk menghindarkan diri dari semua perbuatan maksiat. Kelas menengah adalah kelas yang disebut mutawatir. Kelas menengah ini berjuang, bertarung untuk melawan maksiat hati. Ini udah kelas menengah. Makanya ini ada torekohnya, harus ada torekohnya.
Kalau udah kelas menengah ini, dia harus ada thariqah seperti melazimkan kalimat la ilaha illallah berapa ribu. Ini muaranya adalah hati. Dia berjuang membebaskan diri dari namanya maksiat hati. Ini udah kelas menengah. Nah, kitabnya itu banyak, ada Al-Hikam. Tapi Al-Hikam itu untuk kelas menengah, Pak ya. Terus kalau udah kelas apa tadi yang terakhir? Muntahi tadi, itu kelas tinggi. Itu memfokuskan hati, memfokuskan diri, senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama berapa lama? 24 jam. Ini kelas tinggi, Pak. Senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam dalam hidupnya. Dan menjaga hati supaya tidak lalai dari mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Muaranya adalah hati dan jasmaninya tadi. Tapi sebelum itu semua dilakukan, sebelum semua itu dipelajari, kita harus mengerti apa itu tauhid dan syariat. Makanya jangan salah paham, kenapa tasawuf di sini belum hanya permukaan saja, hanya seperti iklan-iklan saja untuk menghibur hati saja. Karena kalau kita nggak tahu syariat dan tauhidnya belum benar, itu bahaya, Pak. Bisa sesat. Atau orang sudah kecanduan dengan tasawuf tapi dia nggak ngerti syariat, itu bisa gila orang, kayak orang gila malah. Dah kecanduan tasawuf memang melenakan, tapi nggak tahu syariat dan tauhid, akhirnya arahnya nggak jelas, caranya pun nggak benar. Bisa dipahami semua? Salah ya? Jadi apa itu tadi syariat? Nah, nama lain dari syariat adalah fikih. Ilmu yang membahas tentang ketentuan hukum setiap amal, mau itu amal burukkah, amal baikkah, itu dibahas di fikih, cara. Kemudian ilmu tauhid atau akidah, ilmu yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa tauhid kita, Pak? Akidah kita? Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari tadi dengan sifat 20-nya. Jadi syarat ketuhanan kalau keluar dari sifat 20 bukan Tuhan. Apa yang pertama tadi? Wujud. Allah itu harus meyakini mutlak Allah itu ada. Maka kalau keluar dari sifat wujud berarti nggak ada. Itu sifat mustahil bagi Allah. Wujud, kemudian kidam, ada lagi kidam. Kidam artinya terdahulu. Kalau ada yang mendahului bukan Tuhan berarti, nggak memenuhi syarat 20 tadi. Itu hanya dilantik Tuhan umur sekian misalnya, kemudian ditasbihkan menjadi Tuhan. Jadi sebelumnya siapa? Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Ini harus dalam akidah kita, syarat ketuhanan itu nggak bisa keluar dari sifat 20. Bakok dia bersifat kekal, nggak mengenal namanya arti kematian, nggak mengenal kematian, kelaparan, kehausan, ngantuk, sakit, semua tidak mengenal itu. Sifat seorang makhluk itu, sifat seorang hamba itu, sifat manusia mengenal makan, tidur, sakit, ngantuk, buang kotoran. Maka kalau sifat 20 ini udah kuat kita mengerti, nah baru akidahnya mulai terbentuk. Ini tahu tauhid.
Yang terakhir apa tadi? Tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf artinya membersihkan. Membersihkan. Apa yang dibersihkan? Hati. Ada 3 tingkatan tasawuf tadi ya. Mubtadi, mutawati, sama muntahi. Mubtadi ini awal, 2 pertengahan, kelas menengah dan kelas tinggi. Kelas pertama ini kita nih kalau mau tahu. Nah, kita ini yang masih gampang tergoda, orang yang masih gampang tergoda dengan maksiat. Niatnya sudah benar, sudah pengen dekat dengan Allah. Tapi ada kesempatan laju lagi. Ada sesuatu yang mengasihkan, tinggal lagi sholatnya. Niat mau sholat 5 waktu, ada yang mengasihkan, tanggung, tinggal lagi. Itu kita Pak, ya masih gampang tergelincir. Nah, kalau mau pelajari kita masih masuk bab mubtadi tadi ya. Jangan naik ke tengah, jangan bicara tentang hati, berjuang. Tapi nggak apa-apa kalau mau penghibur saja nggak masalah. Tapi kalau untuk ditekankan, khawatir nanti ditekankan tentang hati, mengingat Allah, di dalam hati hanya ada Allah. Keluar daripada itu sudah bermaksiat hati namanya. Badannya nggak maksiat, tapi hatinya bermaksiat, sudah kena itu. Kalau kelas menengah, paham hati bermaksiat ya? Kadang kita bermaksiat kepada Allah di dalam sholat. Apa maksudnya? Hatinya bermaksiat kepada Allah, melupakan Allah di dalam sholat pun sudah bermaksiat sama Allah. Ketika sholat melupakan Allah itu termasuk bermaksiat kepada Allah. Apalagi mikir yang aneh-aneh, apalagi mikir yang jorok-jorok. Ada orang mikir lagi sholat pun sanggup dia mikir jorok. Hatinya tidak kepada Allah, ini udah kelas menengah. Kita ini baru belajar, jadi jasadnya saja Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Ya. Terima kasih. Ini tadi sudah disampaikan beberapa hal berikutnya adalah tasawuf. Berapa penting nih kita belajar tasawuf? Itu kalau sudah memenuhi syarat, tasawuf itu akan dianggap penting bagi orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, merindukan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah ruhnya sudah jadi, ruhnya sudah dewasa dan dia mengerti ilmu tentang ruhnya sudah bisa wujud di dalam kehidupannya, dalam pikirannya, maka ruh ini senantiasa merindukan Tuhannya. Dan bagaimana cara mencintainya akan dipelajari di dalam ilmu tasawuf ini. Dan bagaimana cara menghindari jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak ada gurunya, mending jangan. Mending jangan. Harus punya guru. Karena guru bisa mengarahkan nanti kemana arahnya. Ada perubahan dalam batin. Ada yang masuk ke dalam bab fana. Nah, bahayanya kalau masuk bab fana ini. Dia udah penglihatannya sudah beda. Sampai gitu. Bahkan ada yang saking dia mementingkan tasawuf ini, tapi syariatnya nggak ada, dia melepaskan
hukum-hukum syariat dalam dirinya. Maka ada orang yang kebablasan itu, mungkin gurunya salah atau nggak punya guru, nggak ngerti. Sholat nggak perlu lagi, puasa nggak perlu lagi. Iya, saya sudah menyatu dengan Allah katanya. Oh ini bahaya ini. Nabi aja masih sholat, itu udah mengaku dirinya masuk ke bab itu. Padahal enggak masuk ke sana. Inilah orang yang mempelajari tasawuf tanpa syariat. Ada sebenarnya Saudi dan sehat. Ada orang. Nah, ada juga yang kasus diajak saya ke masjid, ngapain di masjid? Allah ada di mana-mana. Ini dia nggak ngerti syariat. Kalau dia ngerti syariat, siapa orang terbaik dalam pengamalannya di muka bumi ini? Siapa? Nah, Rasulullah SAW. Rasul pun sakit-sakit masih ke masjid. Nggak akan hebat dia, nggak akan bisa lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun masih ke masjid. Sakit-sakit pun diseret Nabi itu. Mungkin yang nggak ke masjid itu nggak belajar tasawuf kali ya. Tasawuf mana? Iya, tasawuf yang mana gitu. Iya, kadang-kadang Nabi saja Pak, waktu akhir-akhir masa hidupnya itu ngambil wudhu pingsan, ngambil wudhu pingsan, ngambil wudhu pingsan lagi. Kemudian diseret. Ini bukan diseret dalam artian kasar, minta papah sama sahabat untuk menuju ke masjid, sehingga pasir di sana itu membentuk dua garis kaki Rasulullah. Sangkingnya menunjukkan kuman, itu masjid itu penting. Ini ada orang ngapain ke masjid? Di masjid, di rumah Allah tuh ada di mana-mana. Di rumah, di jamban juga ada. Sholatlah dia di jamban, sholatlah dia di WC. Padahal ilmu syariat nggak membolehkan itu, sholat di dalam WC itu. Tapi dia berpatok Allah ada di mana-mana. Ngapain sholat? Allah sudah ada di dalam sini kok kata. Udah di dalam hati. Ngapain sholat? Kalau saya sholat berarti saya menyembah bumi. Kenapa? Allahnya ada di sini. Itu kebablasan namanya. Ujung-ujungnya eling. Ya? Ada? Allah langsung. Ya, harus ada guru. Kalau kebablasan harus setiap perubahan dalam diri, dalam jiwa harus dilaporkan ke guru kalau mau belajar tasawuf, biar guru bisa mengarahkan dan menilai sampai mana tingkatannya. Ada yang lain? Nggak ada lagi ya? Cukup? Cukup ya? Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamdan yu'afi ni'amahu wa yakfi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa lam amwat. Allahumma ighfir li walidayna wa lahum kama rabbayana shaghara. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم نعوذ بك من فتنة المسن والمغرام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتنا من الملك وعلمتني من تعويل الحديث فطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا يا رب توفنا مسلما ووحدنا مسلمين رب اوزعنا نشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدينا وانعمنا صلاه ودخلنا برحمتك في برك صالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن خاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن خاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بها صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأن رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.